Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Napoli akhirnya mencapai kesepakatan penting untuk merekrut Scott McTominay, gelandang Manchester United yang telah menjadi incaran mereka selama beberapa pekan terakhir. Menurut laporan David Orienstein, klub Liga Italia ini berhasil menuntaskan negosiasi dengan Manchester United setelah melalui diskusi intens selama beberapa minggu terakhir. Kesepakatan tersebut diperkirakan bernilai sekitar 517 miliar rupiah dengan beberapa klausul terkait penjualan di masa depan yang juga telah disepakati. Proses kepindahan Scott McTominay ini tidak lepas dari peran Direktur Olahraga Napoli, Giovanni Manna, yang terlibat aktif dalam pembicaraan di London dan Manchester. Penjualan Scott McTominay akan memberikan dampak positif pada neraca keuangan United. Mengingat pemain ini merupakan lulusan akademi klub yang berarti penjualan tersebut akan tercatat sebagai keuntungan murni. Kepindahan Scott McTominay ke Napoli diharapkan akan selesai dalam beberapa hari ke depan, dengan pemain tersebut segera menjalani tes medis dan menandatangani kontrak resmi di Naples. Mason Mount ditarik keluar saat jeda ketika Manchester United menghadapi Brighton di Liga Inggris. Manajer Erik ten Hag menjelaskan alasannya. Setelah laga, Erik ten Hag menjelaskan alasannya mengganti Mason Mount saat melawan Brighton. Ia menarik Mason Mount sebagai langkah pencegahan karena sang pemain mengaku mengalami masalah. Itu memang dipaksakan. Ia menyebutkan sebuah masalah dan saya tidak ingin mengambil resiko bersamanya. Saya tidak tahu seberapa besar kekhawatirannya. Saya tidak bisa mengatakannya saat ini. Namun saya pikir ketika kami memiliki bangku cadangan yang bagus dan kami dapat memasukkan Joshua Zirkzee, maka jangan ragu, turunkan Mason Mount dan bawa pemain yang dapat memberi dampak, ungkap Erik ten Hag. Sudah 2 laga Manchester United jalani musim ini. Jadon Sancho 2 kali pula tidak masuk dalam skuad. Nasib sang winger kini di ujung tanduk. Bursa transfer musim panas Liga Inggris masih dibuka sampai 30 Agustus mendatang. Nasib Jadon Sancho belum menentu. Kabarnya Sancho akan dipakai sebagai pelicin MU demi mendapatkan Manuel Ugarte dari Paris Saint-Germain. Lain sisi, Juventus turut dikabarkan meminati jasa sang winger. Pakar transfer Fabrizio Romano menyebut segala kemungkinan masih terjadi. Rasa-rasanya setan merah diyakini akan melepasnya. Cardiff City resmi merekrut bek Manchester United Will Fish dengan kontrak berdurasi 4 tahun dan biaya yang tidak diungkapkan, yang diperkirakan mendekati angka 1 juta pound sterling, tetapi nantinya dapat mencapai 3 juta pound sterling jika beberapa klausul terpenuhi. Klub Premier League itu juga menegosiasikan opsi pembelian kembali dan klausul penjualan sebesar 30%. Bek tengah berusia 21 tahun ini bergabung dengan MU sejak ia berada di akademi mereka pada usia 7 tahun. Dalam 2 musim terakhir, Will Fish pernah dipinjamkan ke klub Liga Utama Skotlandia Hibernian dan tampil kompetisi Liga Konferensi Eropa pada musim 2023-2024. Will Fish ikut dalam tur pramusim United di Amerika Serikat namun mengalami cedera saat melawan Liverpool, tetapi sekarang telah pulih. Perekrutan Will Fish menjadi tambahan kekuatan bagi Cardiff City menjelang derby Wales Selatan akhir pekan ini melawan Swansea City. Meskipun pertandingan itu mungkin datang terlalu cepat bagi Will Fish untuk terlibat. Manchester United dipecundangi Brighton and Hove Albion pada laga pekan kedua Liga Inggris. Andre Onana menilai timnya tampil lebih oke dan menciptakan banyak peluang meski akhirnya kalah. Andre Onana menyayangkan Manchester United menelan kekalahan dari Brighton and Hove Albion.
Menurut mantan kiper Inter Milan tersebut, MU tampil lebih oke dan menciptakan banyak peluang. Kami datang ke sini untuk menang. Sayangnya kami tidak menang. Kami bermain dengan sangat baik. Saya pikir kami lebih baik dari mereka. Kami memiliki lebih banyak peluang. Kami memiliki lebih banyak penguasaan bola. Kami memiliki lebih banyak kendali atas permainan. Sayangnya mereka menganulir gol kami. Tetapi itu bagian dari sepak bola. Itu bagian dari kehidupan. Kami harus terus maju, ungkap Onana. Legenda Manchester United Rio Ferdinand menyebut setan merah telah melakukan kesalahan besar dengan menjual mantan rekan setimnya. Salah satu sosok yang berkontribusi besar dalam kemenangan Brighton adalah Danny Welbeck. Ferdinand mengatakan bahwa Man United telah melakukan kesalahan besar karena menjualnya. Tidak ada yang mengejutkan saya dengan Danny Welbeck. Saya menyaksikannya saat ia masih muda di Manchester United dan ia adalah pemain hebat. Saya tidak dapat mempercayainya ketika Man United setuju untuk melepaskannya, kan saya pikir ia memiliki begitu banyak nilai. Tidak hanya sebagai pemain profesional, tetapi juga sebagai mantan pemain akademi. Saya pikir dia adalah seseorang yang lebih dihormati oleh para pemain yang pernah bermain melawannya daripada beberapa penggemar yang tidak menyadari betapa sulitnya bermain melawannya. Dia juga seorang profesional yang hebat, lanjut Ferdinand. Manchester United mengambil langkah mengejutkan mendekati akhir bursa transfer musim panas. Setelah santer dikabarkan makin dekat dengan perekrutan Manuel Ugarte, klub besutan Erik ten Hag baru-baru ini malah diklaim mengajukan tawaran untuk gelandang lain. Manchester United dikabarkan sempat bergerak mendekati gelandang Atalanta Ederson. Jurnalis Italia Alfredo Vedula bahkan mengungkap setan merah berani mengajukan tawaran senilai 50 juta euro untuk mengangkut pemain asal Brazil dari klubnya. Football Transfer mencatat Ederson memang sempat jadi incaran MU beberapa waktu yang lalu. Malahan laporan mengklaim setan merah sebenarnya telah mencoba merekrut dia ketika menyelesaikan kepindahan Rasmus Højlund ke Old Trafford musim panas lalu. Adapun pemain berusia 25 tahun kembali sukses mencuri perhatian di musim panas 2024 usai menjadi bintang dalam kemenangan timnya atas Bayer Leverkusen dalam final Liga Eropa Mei silam. Erik ten Hag disebut-sebut bahwa dia harus memenangkan setidaknya 2 trofi dan kembali ke 4 besar Liga Inggris usai memastikan perpanjangan kontraknya di Manchester United. Pelatih asal Belanda itu telah memasuki musim baru di bawah tekanan meskipun Ineos memenangkan spekulasi intens tentang masa depannya musim panas ini. Chris Wadley percaya bahwa pelatih berusia 54 tahun itu akan kembali berada di bawah pengawasan ketat jika ia gagal membimbing MU kembali ke kalangan elit Eropa dan menambah koleksi pereknya pada bulan Mei. Dia perlu memenangkan lebih banyak trofi. Dia memenangkan Piala FA musim lalu, tetapi penting bagi mereka untuk terus menang, kata Wadley. Jika mereka tidak finish di 4 besar, banyak penggemar akan sangat-sangat kecewa dan akan mulai menginjaki kaki mereka. Kita semua tahu MU adalah klub besar. Mereka harus menjadi 4 besar setiap tahun dan bersaing untuk memenangkan gelar. Ten Hag berbicara dengan baik. Dia terbuka dan jujur dengan pria yang baik, tetapi ini harus finish di 4 besar, katanya. Gol yang dicetak Alejandro Garnacho harus dianulir wasit setelah meninjau VAR. Penyebabnya adalah bola tembakan Garnacho yang menerima umpan silang Bruno Fernandes lebih dahulu mengenai lutut Joshua Zirkzee sebelum masuk ke gawang. Joshua Zirkzee yang masuk dari posisi tengah sudah dalam posisi offside ketika Garnacho menyelesaikan umpan Fernandes. Alhasil yang seharusnya membuat MU berbalik unggul itu tidak dapat disahkan. Manajer Manchester United Erik ten Hag masih kepikiran dengan gol offside tersebut. Ia tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya. Berbicara di laman resmi MU, Erik ten Hag mengungkapkan bahwa secara umum timnya bermain dengan baik, lebih banyak mengontrol permainan dan juga peluang mencetak gol. Sebuah skema penyerangan yang rapi untuk menjadikan 99% gol justru gagal karena offside yang sungguh kecil detailnya. Mantan pemain timnas Inggris Alan Shearer mengkritik Marcus Rashford usai Manchester United takluk 1-2 dari Brighton pada pekan kedua Liga Inggris.
Alan Shearer mengkritik buruknya pergerakan Rashford di laga tersebut. Selama 65 menit berada di lapangan, Rashford tidak sekalipun melepaskan tembakan ke gawang lawan. Rashford dilaporkan melakoni sesi latihan khusus bersama salah satu staf pelatih Ruud van Nistelrooy untuk memperbaiki kinerjanya musim ini. Kritikan Alan Shearer disampaikan karena Rashford 2 kali terkena jebakan offside di laga ini. Aspek ini menjadi perhatian Alan Shearer saat menilai kinerja Marcus Rashford.